Oke, halo, selamat pagi, siang, sore, dan malam. Nah, untuk tema kali ini adalah biaya admin Shopee makin membengkak ya. Jadi, ini bisa berakibat usaha kita saat jualan online itu bisa bukannya untung malah buntung. Ini contoh kasusnya ya. Jadi, setelah tanggal 20 Juli, Shopee itu membuat aturan baru. Jadi, dia mengenakan biaya pengemasan barang itu seharga Rp1.250. Mungkin itu kecil, namun itu sangat berdampak bagi yang jualan receh. Contohnya seperti saya ini. Jadi, contoh ya, misalnya saya cari sebelum ada pajak. Nah, ini bukan ada pajak, ada biaya pengemasan. Nah, ini tanaman apa-apa saya jual 500 perak ya. Nah, bisa dilihat di sini keuntungan yang saya dapatkan itu masih lumayan. Nah, nih harga produk kan 1.500. Kemudian langsung ke biaya lainnya itu. Ada biaya admin. Itu yang keuntungan, bukan keuntungan, itu uang yang didapat oleh kita dipotong oleh pihak Shopee ya. Ini biaya administrasi 113, kemudian biaya layanan 105. Nah, bisa dilihat itu saya masih mendapatkan uang sebanyak 1.282. Nah, itu ya masih dipotong sekira-kira ya nggak sampai 25% ya, mungkin 20%-an atau 18%. Nah, kemudian setelah aturan baru itu ada biaya pengemasan, itu uang yang kita dapat di hasil dari jualan online itu sangat berbeda jauh sekali. Contohnya ini misalnya. Nah, kita lihat ya berapa uang yang saya dapatkan. Padahal ini lebih banyak. Yang tadi itu pesan 3 ya, 1.500. Ini pesan 4 jadinya 2.000 ya. Jadi ada juga yang pesan-pesan receh kayak itu. Mau nggak mau harus dikirim, karena kalau nggak dikirim ya kena poin penalti. Nah, ini harganya 2.000. Kemudian kita lihat ini ada biaya admin, biaya layanan, kemudian biaya proses pesanan. Nah, ini ada yang tambahan baru ya, yaitu adalah biaya proses pesanan itu sebanyak 1.250. Nah, akhirnya uang yang saya dapat itu dipotong-potong-potong-potong, harusnya 2.000 menjadi hanya 460 perak ya, 60 rupiah. Jadi itu sangat boncos ya. Kalau ya nggak nutup lah, untuk packing aja masih kurang ya, untuk nganter ke jasa kirimnya juga masih kurang ya. Jadi ya untungnya itu kan hasil budidaya ya, jadi tidak terlalu bermasalah. Misalnya kalau kita reseller ya, reseller apa ya, tusuk gigi misalnya harganya 300 kan, terus ada yang beli dua, bukan, ada yang beli dua, ada yang beli 5 misalnya, 300 rupiah dikali 5, 1.200. Nah, nanti dipotong biaya admin kayak gini ya, bukannya untung malah minus nanti hasilnya. Tapi saya kurang tahu ya, untuk misalnya harga barang di bawah biaya proses pengemasan, misalnya harganya cuma 1.000, itu apakah biaya proses pengemasannya itu dipotongnya sebanyak 1.250 atau kurang, saya kurang tahu ya. Jadi antisipasinya ya jangan jualan barang receh di Shopee, intinya itu saja. Kemudian bagaimana caranya itu? Caranya ya kita pakai minimum pembelian aja. Contohnya seperti ini ya. Minimum pembelian. Misalnya nih produk. Nah, saya cari yang barang receh aja. Misalnya kayak ini ya, kapas. Kapas ini saya jual harga 3.000. Nah, di sini kan, tapi ini pasti susah. Yang beli pasti akan menurun, karena kan orang kan paling butuhnya cuma satu, nggak butuh dua atau tiga atau empat. Jadi ini susah. Jadi kok lama banget ya loadingnya. Jadi kita pakai minimal minimal order saja. Jadi minimal ordernya itu misalnya di sini kan, nah ini minimal order misalnya kita kasih 5 atau 6 atau 10 gitu, biar nggak terlalu boncos, karena biaya adminnya, biaya pengemasannya itu juga tinggi, yaitu 1.250 itu. Itu untuk orang, untuk apa ya? Untuk barang yang besar pun juga ngaruh, karena potongannya juga semakin besar.
persenannya maksudnya. Nah, kemudian bagaimana solusinya ya? Solusinya ya nggak tahu karena saya kan bukan yang punya atau bagian dari si Orient tersebut. Saya kan hanya numpang jualan di situ. Jadi solusinya ya kita harus mengakali ya. Jadi mengakali dengan misalnya menaikkan harga atau menaikkan minimal ordernya berapa, itu saja. Karena kalau masih kita jualan dengan harga lama pasti akan mengalami keboncosan ya. Ini terjadi ya, ini terjadi karena itu tadi mungkin baru-baru ini kan pemerintah menaikkan atau menarik pajak di Shopee ya. Jadi bisa jadi itu atau di jualan online maksudnya. Jadi bisa jadi itu salah satu strategi Shopee. Yang kedua mungkin juga karena banyak sekali demo ojol ya. Demo ojol salah satunya ya mungkin ojol kepunyaan si Shopee tersebut. Jadi kemudian mungkin si Orient tersebut mencari cara bagaimana menaikkan komisi driver ojolnya itu. Mungkin dengan itu tadi menambah biaya pengemasan. Nah, jadi seperti itu. Jadi mungkin mereka tidak mau juga, tidak mau rugi juga kan. Karena kan si Orange kan sering sekali memberikan gratis ongkir ya. Itu kan salah satu bakar uang ya. Nah, bagaimana cara membakar uang itu ya dengan itu tadi. Menarik biaya pengemasan atau menarik ini itu. Jadi nanti pendapatan yang didapat oleh si penjual di Shopee akan makin menurun. Bahkan bisa gulung tikar kalau kita tidak menyadari itu ya. Jadi intinya ya nanti kalau yang toko kecil itu yang paling akan gulung tikar karena akan susah bersaing apalagi yang model-model reseller ya. Nah, mungkin yang bertahan itu hanya yang punya pabrik atau yang bisa produksi sendiri atau mungkin petani yang bisa menjual barangnya sendiri di situ. Misalnya petani apa ya? Petani tanaman hias misalnya. Nah, dia bisa jualan di situ tanpa khawatir dengan menaikkan atau kenaikan biaya admin tersebut karena ya dia kan produksi sendiri jadi bisa mengatur harganya sendiri. Nah, sementara yang reseller itu pasti akan bertumbangan ya. Jadi itu saja pengalaman hari ini. Jadi itu hanya berbagi informasi saja. Mungkin salah. Nah, kalau salah ya silakan dibetulkan ya lewat komen atau lewat ya komen di YouTube tersebut. Oke, sampai di sini saja. Selamat pagi, siang, sore, dan malam.